Ada Gladys ya? Samperin ya. Gladys, ngapain lu? Udah belajar belum buat UAS kita nanti? Belum nih, Rick. Lagi pusing gue. Pusing kenapa? Kacamata gue hilang. Hilang? Gimana hilangnya? Kayaknya di kereta deh. Berarti ketinggalan gitu? Kayaknya sih ketinggalan ya. Soalnya tadi gue di kereta sempat keluarin kacamata, terus gue lupa masukin. Oh alah, terus gimana nih? Lu nggak ada kacamata, belajarnya gimana? Ya gimana ya, pusing banget gue. Nggak bisa belajar gitu? Iya, mana bentar lagi udah mau ujian. Oh alah, terus lu nggak ada kepikiran buat beli kacamata dulu atau gimana? Mau sih, tapi gue nggak ada waktu buat ke offline store. Gue pengennya tuh yang cepet jadi. Soalnya kan gue butuhnya juga cepet. Nah kalau gitu kenapa lu nggak beli online aja? Kalau di online gue takut gak sesuai sama gue. Nanti sayang Oh. kalau gak sesuai. Ya juga sih, tapi emang lu butuh kacamata yang kayak gimana tuh? Gue maunya tuh yang cocok di muka gue sebenarnya. Oh berarti lu nggak pede di online karena lu takut nggak cocok ya? Iya, Oke. Tapi lu ini kan inget sama ukuran kacamata lu? inget kok. Nah kalau kayak gitu lu tenang aja Dis, karena gua ada nih recommend store online kacamata yang mana lu bisa pakai teknologi namanya virtual fitting. Jadi walaupun lu nggak perlu ke offline store, lu bisa fitting kacamata lu cuma dari foto muka lu doang Dis. Jadi seenggaknya lu bisa tahu lah itu kacamata cocok atau enggak sama lu itu. Wah, keren banget tuh. Mau coba dong gue, apa nama tokonya? Nah, nama tokonya ini Dis, namanya Trioptics. Oh, Trioptics. Gimana cara pesennya? Iya benar. Jadi cara pesan di Trioptics yang pertama, lu tinggal download aplikasinya nih Dis, atau lu bisa langsung dari webnya Trioptics. Nah, di situ lu login dulu pertama. Habis login, lu tinggal cari kacamatanya tuh. Lu lihat kacamata yang mungkin mutu cocok sama lu atau enggak. Nanti di situ pas lu udah pilih kacamatanya, lu tinggal pilih ke bagian virtual fitting. Di situ di virtual fitting ini nanti lu bisa foto muka lu dengan cara selfie. Nanti setelah lu selfie, lu bisa apply itu kacamata yang udah lu pilih ke foto selfie muka lu itu. Dan situ lu bisa lihat seenggaknya kira-kira ini kacamata cocok ya di muka gua. Nah, abis kayak gitu, lu tinggal payment, udah deh, selesai. Ada pertanyaan lagi? Oh, keren banget ya. Keren Kalau dong. pengiriman sama konsultasinya gimana? Nah, ini juga gak kalah keren, Dis. Karena si Trioptics ini udah menggunakan teknologi AI di customer service-nya. Jadi misalnya nih, lu ngechat mereka pas di luar jam kerja, tapi tetap dibalas soal sama AI ini. Karena emang AI-nya udah top banget lah. Terus selain itu, untuk pengiriman ya sekarang kan udah banyak banget transportasi online ya. Contohnya Gojek dan Grab. Karena si Trioptics juga udah kerjasama nih sama Gojek dan Grab. Jadi untuk pengirimannya lu bisa same day, Dis. Dan pengerjaan kacamata kan cuma sekitar 2-3 jam ya. Jadi setelah itu lu langsung bisa pakai Gojek, langsung dia datang ke rumah lu. Jadi bisa hari itu juga Dis nyampenya. Wah, keren banget ya. Gue mau coba deh abis ini. Nah oke, lu harus coba sih. Pokoknya nanti link downloadnya gue kirim ke lu aja ya, atau link webnya ya. Oke, Dis, tapi gue mau cabut dulu ya, gue mau belajar nih kayaknya. Yaudah, lu gak usah khawatir lagi deh. Pokoknya, good luck ya. Mau coba ah. Tinggal masukin minus sama alamat, payment deh. Dah, tunggu. Paket, Kak Gladys. Ada paket, Kak? Iya, makasih. Sama-sama. Wih, bagus banget, sesuai sama yang di aplikasi. Hai, kita dari kelompok 6. Sekarang kita akan menjelaskan tentang pengaruh teknologi dan sistem informasi pada bidang e-commerce. Sebelum itu, izinkan kelompok kami mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gladys Afina dengan NIM 2023-677. Saya Niko Suryadi dengan NIM 2023-60206. Saya Kalisa Salsabila dengan NIM 2023-60276. Saya Felina Francisca Elwi dengan NIM 2023-6083. Saya Selin Olivia dengan NIM 2023-683. Saya Raidinova dengan NIM 2024-50112. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari teknologi informasi. Teknologi informasi atau TI adalah segala bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Lalu, pengertian teknologi informasi menurut Hart dan Cummings tahun 2013
Teknologi informasi adalah alat yang digunakan untuk membantu manusia dalam bekerja dengan informasi, termasuk perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Lalu manfaat untuk bisnis apa? Dalam konteks bisnis, dia membantu mempercepat proses, meningkatkan akurasi, dan menciptakan efisiensi. Contohnya dalam e-commerce, teknologi informasi mencakup sistem pembayaran digital, aplikasi seluler, cloud computing untuk menyimpan data pelanggan, serta sistem keamanan cyber untuk melindungi transaksi online. Pengertian sistem informasi. Nah, sekarang sistem informasi atau SI adalah kombinasi dari orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Lalu, manfaat sistem informasi apa? Contohnya nih, dalam toko online, sistem informasi dapat membantu dalam pengelolaan stok secara otomatis, sistem manajemen pelanggan, sistem laporan keuangan, dan manajemen pemesanan dan pengiriman. Oke. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari e-commerce. Jadi electronic commerce atau e-commerce adalah proses transaksi jual beli yang dilakukan secara online melalui media elektronik. Nah, dalam dunia perdagangan nih, e-commerce membuat proses jual beli itu tidak lagi membutuhkan pertemuan tatap muka antara penjual dan pembeli seperti toko konvensional pada umumnya. Jadi penjual dan pembeli hanya perlu melakukan proses transaksinya secara online. Selanjutnya, dampak positif dalam pemanfaatan teknologi dan sistem informasi. Antara lain yang pertama yaitu ada efisiensi dalam proses bisnis, yaitu teknologi membantu mempercepat dan mempermudah kegiatan operasional seperti pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman. Yang kedua yaitu jangkauan pasarnya juga lebih luas, jadi bisa menjual produk ke seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri tanpa harus memiliki toko fisik. Kemudian ada kemudahan dalam pembayaran, jadi pembayaran jadi bisa lebih cepat dan aman dengan dompet digital, transfer bank maupun QR Code. Kemudian ada fleksibilitas dan inovasi produk, jadi bisnis dapat melakukan uji coba pada produk baru, sistem pemesanan langganan atau integrasi dengan layanan pihak ketiga dengan cepat. Lalu saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis e-commerce. E-commerce itu ada B2C, yang itu transaksi terjadi antara perusahaan dan konsumen individu. Contohnya kayak Amazon, Tokopedia, dan Shopee. Terus ada business to business, transaksi antara dua organisasi bisnis. Contohnya Alibaba, pemasok grosir ke toko retail. Terus juga ada customer to customer, konsumen penjual langsung ke konsumen lain. Contohnya kayak eBay, OLX, marketplace di media sosial. Terus juga ada business to employee, perusahaan menyediakan produk atau layanan kepada karyawan mereka, seringkali melalui portal internal, contohnya sistem benefit karyawan untuk memesan tiket atau produk perusahaan. Lalu juga ada e-government, transaksi antara pemerintahan dengan pihak lain terbagi menjadi government to citizen, government to business, sama government to government. Terus juga ada dampak negatif, pemanfaatan teknis dan sistem info, yaitu kehilangan pekerjaan atau job displacement, otomatis dan sistem informasi canggih dapat menggantikan peran manusia. Ya kayak sekarang tuh banyak banget kita kayak gunain AI yang udah bisa gantiin peran manusia. Itu juga menimbulkan kekhawatiran di bidang tenaga kerja, khususnya bagi pekerja yang punya keterampilan yang rendah. Lalu juga ada informasi pribadi penggunaan dapat dikumpulkan atau disimpan dan bisa disalahgunakan. Contohnya kayak pelacakan perilaku pengguna di internet, kebocoran data pribadi, masalah keamanan informasi, sistem informasi rentan terhadap peretasan, malware, ransomware, dan serangan cyber lainnya. Dampaknya bisa berupa kerugian finansial, kehilangan data, atau gangguan operasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan pendorong pemanfaatan teknologi dalam e-commerce. Di sini ada beberapa faktor pendorong pemanfaatan teknologi dalam e-commerce. Yang pertama ada perubahan gaya hidup. Jadi sekarang ini konsumen cenderung memilih cara yang lebih cepat dan praktis. Belanja online, bayar pakai e-wallet atau aplikasi. Semuanya jadi pilihan utama karena memudahkan aktivitas sehari-hari, juga banyak pindah ke dunia digital mulai dari belanja, transportasi, sampai hiburan. Lalu yang kedua ada kemajuan infrastruktur digital. Akses internet yang semakin cepat dan merata di limbah harga smartphone yang makin
terjangkau, membuat masyarakat makin mudah terkoneksi. Teknologi pembayaran seperti kris dan mobile banking juga semakin aman dan banyak digunakan. Yang ketiga ada persaingan bisnis. Perusahaan dituntut untuk terus berinovasi agar tidak kalah saing. Teknologi jadi alat penting untuk mempercepat kerja dan meningkatkan pelayanan. Kalau bisnis tidak mau berubah, bisa ketinggalan jauh dari pesaing. Yang keempat, ada dampak pandemi COVID-19. Jadi pandemi membuat banyak aktivitas harus dilakukan dari rumah. Ini mendorong orang untuk lebih banyak menggunakan layanan digital. Akibatnya, transformasi digital di berbagai sektor jadi berlangsung lebih cepat dari sebelumnya. Dan yang terakhir ada dukungan regulasi pemerintah. Pemerintah aktif mendorong digitalisasi khususnya bagi UMKM. Ada pelatihan, insentif, dan kemudahan akses ke platform digital. Semua ini bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ekonomi digital. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kasus penerapan aplikasi yang berbasis teknologi dan sistem informasi. Yang pertama itu adalah aplikasi McDonald. Aplikasi McDonald ini bisa pemesanan online ya. Jadi itu dia bisa dine in, take away maupun McDelivery. Jadi itu kalau McDonald ini dalam CRM-nya, Customer Relation Management ini, dia menerapkan sistem poin loyalty. Jadi itu kalau misalkan kita beli 100.000, kita akan mendapatkan 10 poin. Nah, 10 poin ini bisa ditukarkan dengan es krim cone seperti itu. Lalu McDonald ini sudah bekerja sama dengan delivery seperti Gojek atau Grab, karena McDonald ini lebih prefer untuk menggunakan delivery sendiri, yaitu McDelivery. Dan McDonald ini pasti menggunakan sistem IoT ya, atau Internet of Things, di mana dia bisa melacak di mana store terdekat dari lokasi kita berada. Yang kedua ada Hero Group. Hero Group ini sebenarnya adalah seperti company yang mencakup berbagai restoran di mall sih. Contohnya seperti Sushi Tei, Sushi Go itu adalah termasuk dari Hero Group. Nah, Hero Group ini menerapkan sistem loyalty juga seperti tadi ya. Poin-poin tadi bisa tukeran dengan makanan seperti Beef Enoki atau enggak, dia bisa tukeran dengan Ocha juga. Nah, dia kan bisa memesan website nih. Dan dia juga bisa kita bisa atur nih. Misalkan kita pengen datang jam berapa, kita bisa atur waktunya kita kapan mau dibuatnya gitu. Next, yang ketiga ada Kopi Kenangan. Kopi Kenangan ini aplikasinya dia itu sama kayak tadi ya. Jadi tuh kita kalau misalkan mau order online bisa, kita bisa take away, bisa dine in juga bisa. Nah, Kopi Kenangan ini juga pakai sistem loyalty, tetapi berbedanya sistem Kopi Kenangan itu yang seperti riset yang sudah kita lakukan itu, Kopi Kenangan itu bekerja sama dengan Blue by BCA. Blue by BCA itu kalau kita punya Blue by BCA nih untuk bayar di Kopi Kenangan, kita tuh bakal dapat cashback 50%. Dan ini termasuk strategi juga sih untuk kita tetap continuous buying. Jadi kita terus membeli karena kita punya cashback tersebut kan masih harus digunain. Nah tadi kan Blue by BCA, lalu Kopi Kenangan ini juga tadi keuntungan memakai aplikasi Kopi Kenangan, pertama selain dapat poin, kedua jadi kita nggak perlu ngantri lagi nih kalau misalnya kita mau beli kopi di Kenangan. Nah, yang ketiga, Kopi Kenangan ini bekerja sama dengan mitra delivery seperti Gojek, Grab, seperti itu. Yaitu dia kerjasama kan untuk pengirimannya, tidak menyediakan delivery lain. Yang keempat ada aplikasi Janji Jiwa. Aplikasi Janji Jiwa ini menggunakan strategi brand awareness, yaitu dulu sekitar 3 bulanan lalu kita sudah riset. Nah, Janji Jiwa ini memakai program serba 10.000. Jadi minumannya itu dulu serba 10.000. Jadi tuh kayak orang-orang jadi tertarik untuk beli karena harganya affordable. Jadi tuh orang-orang jadi mencoba download aplikasi karena 10.000 itu hanya tersedia di aplikasi aja. Lalu orang-orang jadi tahu nih, mengenal, oh ini tuh ada Kopi Janji Jiwa loh, seperti itu. Lalu Kopi Janji Jiwa ini menyediakan juga kok untuk delivery, seperti delivery memakai mitra Gojek atau Grab. Nah, Janji Jiwa ini juga bekerja sama dengan ShopeePay untuk pembayarnya, GoPay, seperti itu. Bisa juga Kris juga sih.
Lalu aplikasi yang terakhir adalah aplikasi Fore Coffee. Fore Coffee ini termasuk aplikasi yang sama tadi dengan kopi kenangan sih, cuman aplikasi Fore ini sebenarnya untuk harga yang lumayan tinggi dibandingkan kopi-kopi sebelumnya. Fore ini mengumpulkan poinnya juga agak banyak, jadi poinnya harus banyak dulu baru bisa membeli satu kopi. Nah, Fore Coffee ini juga sama kayak aplikasi-aplikasi yang tadi, jadi tuh dia bisa mendeteksi lokasi di mana kita berada, jadi kita tahu nih store mana yang terdekat dari kita, jadi kita bisa langsung pesen dan kita bisa, kalau dari aplikasi itu ada promo-promonya tersendiri sih dibandingkan kita harus beli secara offline dan harus ngantri-ngantri dulu. Jadi gitu kita nggak perlu ngantri, jadi langsung kita bisa beli aplikasi, nanti ada notifikasinya kalau pesanan kita udah mau jadi atau sudah siap diambil. Jadi ntar bisa dipanggil by name aja kalau misalkan kita udah siap. Jadi sekarang saya akan menjelaskan implementasi dari penggunaan teknologi sistem informasi pada pembuatan aplikasi. Jadi sekarang saya akan menjelaskan ada teknologi apa sih yang bisa digunakan untuk membuat prototipe atau gambaran dari sebuah aplikasi kayak Alura seperti apa. Bisa menggunakan aplikasi Figma. Ini adalah sebuah web ya. Kalau di sini saya gunainnya web. Nah, ini contoh aplikasi gambaran aplikasi yang telah kelompok kami buat. Ini logo dari aplikasinya. Ini bisa ditekan-tekan ya. Ini kan virtual try on. Ini contohnya ini virtual try on, ya fitur yang berguna untuk menciptakan keunggulan advantage bagi dunia e-commerce gitu ya. Ini bisa dipencet-pencet kayak gini prototipenya. Bisa masuk. Ini ada autentikasi dan otorisasi. Lalu ini gambaran aplikasinya seperti ini. Ini bisa di desain-desain sendiri ya, flow-nya mau seperti apa, atau bentuknya, atau logonya bisa dirubah. Ini juga bisa dirubah-rubah. Nah, ini bisa dipencet-pencet. Kayak gini. Ini fitur fittingnya bisa kayak gini. Ini gambaran aja, gambaran singkatnya mengenai web Figma ini yang bisa digunakan untuk kita kalau misalkan mau mengajukan proposal kepada perusahaan tentang aplikasi yang ingin diluncurkan, kita bisa melalui aplikasi Figma ini. Nah, ini yang termanual ini maksudnya tuh kan kita kan lagi membahas tentang penerapan teknologi sistem informasi. Lalu ini enter manual maksudnya itu struk yang sudah kita dapat dari pengecekan kacamata di offline store akan bisa dimasukkan enter manual di sebelah sini. Lalu use barcode itu jika kita menerima struk dari offline store pengecekan mata, nanti ada barcode bisa langsung di scan aja. Jadi kita nggak usah perlu masuk-masukin lagi angkanya, biar lebih praktis aja. Enter manual kayak gini tampilannya. Lalu bisa milih lensanya juga seperti apa. Bisa kita biar mempermudah customer ya. Tujuannya tuh untuk mempermudah customer aja. Nah, ini juga ada ini sebelum checkout agak tampilan seperti ini, memakai e-payment ya, bisa payment pakai bank dan lain-lain. Nah, ini juga ada promo-promo yang tersedia untuk meningkatkan ketertarikan dalam memakai aplikasi ini. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya ada kesimpulan. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi di dunia e-commerce sangat penting dalam mendukung efisiensi operasional, perluasan pasar, serta memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Contohnya, aplikasi terlihat pada berbagai merek seperti McDonald's dan Kopi Kenangan. Meskipun ada tantangan seperti keamanan data dan ketergantungan teknologi, solusi berkelanjutan dan strategi pengelolaan sistem informasi tetap diperlukan. Implementasi seperti aplikasi Smart Optic menunjukkan potensi besar dan inovasi berbasis teknologi. Selanjutnya ada saran. Agar e-commerce Indonesia bisa bersaing secara global, kami menyarankan untuk pelaku bisnis rutin memperbarui sistem informasi demi efisiensi dan keamanan. Selanjutnya ada UMKM diberi edukasi dan akses teknologi yang lebih besar dan luas. Selanjutnya ada perusahaan mengembangkan inovasi berdasarkan data kebutuhan pelanggan.
Yang terakhir ada kolaborasi antara pengembangan teknologi dan pemerintah ditingkatkan untuk mendukung regulasi dan infrastruktur digital nasional. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.